Naswa membaca pesan dari neneknya. Sangat syok karena mengetahui kebusukan Ratu dan Firman. Buluran bening hangat mengalir di pipinya. Naswa menangis. Mengapa mereka begitu tega kepada orang tuanya? Naswa tidak ingin neneknya mengalami hal yang sama. Kemudian membalas pesan sang nenek untuk mengajak bertemu sore itu juga. Saat Naswa baru saja akan menutup aplikasi hijau itu, pesan masuk dari nomor baru. Foto dekorasi resepsi pernikahan yang sangat indah, pastinya mewah. Naswa mengklik foto dari si pemilik nomor. Ternyata Delia. Sengaja sekali mengirim gambar ini padanya, karena dalam hitungan hari, Benny dan Delia akan menikah. Ia sama sekali tak ingin membalas dan membiarkan pesan itu. Naswa menunggu kedatangan Belinda di tempat kemarin. Saat mereka akan ke tempat Octavian, Belinda ke dalam mobil. Nenek masih ingat bukan alamat rumah kita yang dulu? Tanya Naswa. Tentu saja nenek masih ingat. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Belinda penasaran. Kita akan ke sana. Aku akan mengantarkan nenek. Lebih baik nenek tinggal di sana saja, ujar Naswa dan memajukan mobilnya. Tinggal di sana? Tanya Belinda kembali. Akan lebih aman jika nenek terpisah dengan mereka. Jangan kembali lagi ke rumah itu. Aku takut mereka akan berbuat hal buruk pada nenek. Mereka itu tidak berperasaan. Bahkan adalah dalang di balik kecelakaan orang tuaku, ujar Naswa sendu. Sayang, maafkan nenek yang tidak bisa mencegah kejahatan mereka. Nenek juga tidak tahu mereka berbuat sejauh ini, sesal Belinda. Karena dari itu, sebelum aku terlambat menyelamatkan nenek, lebih baik nenek pergi dari sana, jelas Naswa. Setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam, mereka tiba di rumah yang dimiliki oleh keluarga Naswa. Rumah itu masih tampak terawat, karena Belinda selama ini menyuruh orang untuk menjaga rumah milik mendiang putranya. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Naswa seakan bernostalgia melihat foto keluarganya yang masih terpajang. Foto keluarga itu ada mereka berempat. Daniel, Nilam, Naswa, dan Belinda. Naswa saat itu masih berusia 8 tahun. Jika diperhatikan, raut wajahmu semakin dewasa, mirip dengan Nilam, ucap Belinda. Naswa tersenyum, rasa rindu meledak di benaknya pada mendiang orang tuanya. Besok antarkan aku ya, Nek, untuk ziarah ke makam orang tuaku, pinta Naswa. Makam kedua orang tuanya berada di daerah sekitar kediaman ini. Belinda mengangguk. Iya, besok kita ziarah ke makam orang tuamu. Mereka pasti juga merindukanmu. Tapi bagaimana jika nanti Ratu dan Firman mencari nenek? Ucap Belinda kembali. Berikan ponsel nenek. Aku akan menggantinya dengan nomor yang baru. Yang aku tahu nomor baru ini untuk sementara waktu. Sore itu, mereka duduk di sofa dan berbincang. Seharusnya dari dulu nenek berani melawan mereka, tapi terlalu pengecut untuk melakukan semua itu. Nenek sibuk mengurung diri di dalam kamar dan meratapi kesedihan, karena nenek rasa percuma berbuat apapun tanpa kalian. Ujar Belinda menyesali semua perbuatannya. Tidak perlu larut dalam kesedihan ini, Nek. Saatnya kita bangkit. Semua sudah berubah. Aku ada di sini bersamamu, Nek. Malam ini, Naswa menginap bersama neneknya di rumah itu. Mereka baru saja usai makan malam dan sekarang sedang menonton televisi bersama. Sebuah pesan masuk ke dalam notifikasi HP Naswa. Saat membuka pesan itu dari kakak Marwah. Marwah kadang masih mengirimkan screenshot dari grup WA keluarga Benny. Mengirim gambar Sania yang berfoto di depan mobil baru. Tebak dari siapa? Pesan dari Marwah. Naswa mengerutkan dahinya, kemudian tertawa. Sania,
sangat norak sekali. Pasti ini mobil dari Delia, balas Naswa. Mas Benny belum apa-apa udah dapat mobil, balas Naswa kembali. Mereka kemudian saling berbalas pesan. Setelah membelikan Benny mobil, Delia mampir ke rumah calon ibu mertuanya itu. Ia pun diajak makan malam bersama. Husna sengaja memasak makan malam untuk Delia, karena perintah dari Laras. Ia mengidangkan makanan yang enak, seperti ayam mentega, sop buntut, dan masih ada beberapa lagi hidangan yang khusus dia masak untuk menyambut Delia. Makasih banget ya kak, repot banget masakin untuk aku, ucap Delia. Gak repot sama sekali, kalian ini memang pasangan yang serasi ya. Wajahnya mirip deh, memang jodoh, seloroh Husna sebisa mungkin mengambil perhatian calon adik iparnya itu. Kakak bisa saja deh, sahut Delia. Emang bener kok, kamu ini cantik banget. Ya ampun, kakak saja nih yang perempuan, jadi minder lihat kamu. Papar Husna kembali memuji Delia. Wajar lah mbak, Kak Delia ini cantik dan rajin perawatan. Timpal Sania memujinya, semakin membuat Delia tersanjung, seperti tak ada celah. Benny, nanti kalau sudah menikah sama Delia, jangan lupa sama Mas Arka. Dia kan butuh pekerjaan, seloroh Husna. Dia ingin suaminya mendapatkan pekerjaan. Tenang saja mbak, suami mbak bisa kok kerja di perusahaan papaku, ucap Delia seakan peka dengan ucapan Husna. Beneran ya Delia? Mbak gak bisa berkata apa-apa lagi karena kebaikanmu, puji Husna kembali. Mereka semakin memuji Delia, terutama Laras, Husna, dan Sania. Firman naik pitam, karena uang berhenti mengalir ke rekening miliknya. Kenapa uangnya tidak dikirim? Tanya Firman pada direktur keuangan bernama Rizka. Maaf pak, mulai saat ini uang itu dikirim pada pihak kedua Ibu Belinda, sesuai permintaan beliau, jawab Rizka saat di kantor. Saya di sini yang mempunyai wewenang, jadi kamu itu harus menuruti perintah saya, ujar Firman. Tapi Ibu Belinda sebagai perwakilan Naswa lebih berhak, tutur Rizka. Kami tidak bisa berbuat di luar prosedur. Firman menggebrak meja Rizka dan berlalu keluar. Rizka baru saja seminggu ini menggantikan direktur keuangan sebelumnya, karena perintah Naswa melalui Nathan. Firman terbukti melakukan pencucian uang di kantor. Di mana mama? Tanya Firman setibanya di rumah. Mamamu mungkin di kamar. Dari semalam gak keluar, jawab Ratu yang nampaknya akan pergi keluar. Kamu mau kemana? Tanya Firman melihat istrinya sudah berdandan totalitas. Biasanya berkumpul dengan teman sosialitasnya. Mau arisan, jawab Ratu dan berlalu tanpa pamit pada sang suami. Firman bergegas ke kamar Belinda. Pintu terbuka, kamar dalam keadaan kosong, tak ada mamanya di sana. Firman mengetuk pintu kamar mandi, tak ada jawaban. Saat dibuka, tak ada juga. Ia mencoba menghubungi Belinda, tapi di luar jangkauan. Firman mendesak kesal, karena di saat genting seperti ini, ia tak mendapati Belinda. Ratu menghabiskan waktunya nongkrong bersama gengnya. Setelah menghabiskan waktu di toko sepatu, kini beralih ke restoran. Aku yang akan membayar semuanya, ujar Ratu. Teman-temannya tentu saja senang, karena sering ditraktir. Apalagi mereka itu makan di restoran fancy. Maaf ya Jeng, emang Delia sudah hamil duluan ya? Bisik Fanny, salah satu teman Ratu. Kebetulan mereka duduk berdekatan. Maksudnya apa ya? Jangan fitnah lu Jeng, ujar Ratu tersenyum kecut. Kemarin saya lihat dia datang ke dokter kandungan bersama seorang pria, jawab Fanny kembali. Ngaco deh, gak mungkin lah putri saya hamil duluan. Ratu tak ingin mendengar lagi pernyataan Fanny. Walaupun Ratu tak ingin menanggapi, tapi hatinya merasa gelisah dengan ucapan Fanny.
Pelayan memberikan bil tagihan. Ratu membayar menggunakan kartu kredit. Kalian harus hadir pada pernikahan Delia. Souvenirnya iPhone loh, seluruh Ratu. Semua teman sosialita Ratu semakin takjub dengan souvenir mahal itu. Kalian pasti hadir di resepsi pernikahan Delia, ujar Helen. Maaf, kartu kredit ini sudah diblokir. Pelayan tadi kembali menyerahkan kartu kredit milik Ratu. Terblokir. Coba yang ini. Ratu menyerahkan kartu kredit yang lain. Dia menahan malu saat pelayan mengatakan hal tadi. Bagaimana bisa terblokir? Apakah ini perbuatan suaminya? Tak lama pelayan itu kembali dan mengatakan hal yang sama. Teman-temannya saling tatap dan diam menyaksikan. Memang berapa semuanya? Saya akan membayar cash, tanya Ratu. 31 juta, jawab pelayan tadi. Ratu tidak membawa uang cash sebanyak itu. Kita biar sendiri saja, Jeng, ujar Fanny. Iya benar, kelamaan kan? Saut Kinan. Mereka akhirnya membayar sendiri makanan yang pesan tadi. Maaf ya, pasti ada kesalahan, ujar Ratu. Kini dia sangat malu pada temannya. Tidak apa kok, saut Helen. Mereka pulang menggunakan mobil masing-masing. Saat di dalam mobil, Ratu menelepon Firman. Telepon tersambung. Halo mas, kenapa kartu kreditku semuanya terblokir? Maaf sayang, karena aku belum membayar tagihannya, jawab Firman. Ada apa ini? Bayar tagihan saja tidak mampu, ujar Ratu kesal. Keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Cepatlah pulang, ada hal yang penting ingin aku beritahu padamu, jelas Firman. Aku tidak mau jatuh miskin, gumam Ratu dan memacu mobilnya dengan kecepatan lumayan tinggi. Ratu menuju kamar dengan perasaan yang tidak karuan. Dia mendapati suaminya yang sedang duduk di sofa kamar mereka. Coba jelaskan padaku, apa yang sebenarnya terjadi, ucapnya dan duduk di sebelah Firman. Keuangan kita sedang mengalami krisis, ujar Firman. Dok. Baru perkataan itu keluar dari mulut suaminya, semakin menambah kecemasan Ratu. Tidak mungkin. Harta mendiang kakakmu itu sangat banyak. Tidak akan habiskan, Mas, walaupun kita boros, ucap Ratu. Iya, tapi mamaku, dia telah mengganti direktur keuangan di kantor. Dan sebelumnya adalah kaki tanganku. Sehingga semua uang dikirim masuk ke rekening mama, bukan milikku lagi. Mamaku yang sedang mengendalikan semua ini, tutur Firman. Mamamu dalang di balik ini semua. Sudah mau melawan kita. Apakah dia mau kita usir dari rumah ini? Atau kita buang sekalian agar dia tak bisa kembali? Amarah Ratu memuncah. Jika masalah uang, mungkin mereka belum merasakan ketar-ketir, tapi kekhawatiran jelas terlihat di raut wajah keduanya. Satu hal yang paling Ratu takuti di dunia ini adalah kemiskinan. Dia dulu pernah miskin, maka makan saja susah, apalagi dia tumbuh saat kecil dengan keadaan orang tua yang sangat pas-pasan. Ayahnya hanya seorang nelayan, dan ibunya hanya tukang penjual ikan. Itulah yang Ratu takutkan. Miskin kembali. Kini ia sudah merasakan kehidupan dengan penuh harta melimpah. Tapi tiba-tiba ada yang merampas kesenangannya secara diam-diam. Aku tidak bisa dipermainkan seperti ini. Di mana Mama? Ujar Ratu kemudian. Ia berjalan berniat untuk mengunjungi kamar Belinda. Percuma saja kamu ke kamar Mama, tugas Firman. Kenapa? Kamu takut jika aku memarahi mamamu? Dia memang pantas kita marahi. Sudah tua tapi berani berbuat hal seperti ini, ucap Ratu. Bukan, tapi Mama sudah tidak ada di rumah ini. Apalagi maksudmu, Mas? Jangan menakutiku. Ratu menghampiri suaminya
dan memastikan ucapan Firman barusan. Aku tidak tahu di mana Mama. Aku mencoba menghubungi nomornya, tapi di luar jangkauan. Mama menghilang begitu saja. Menghilang? Tidak mungkin Mama menghilang. Pasti dia pergi kemana? Dia pergi. Ratu mulai gelisah. Tenangkan dirimu. Firman mengajak Ratu pada meja bar yang terletak di dapur. Firman mengambilkan segelas air putih untuk istrinya. Minum ini. Tenangkan dirimu. Kebiasaan kamu kalau panik langsung mulai sesak nafas. Firman yang sudah hafal dengan kebiasaan istrinya. Bagaimana aku tidak panik dengan situasi seperti ini, Mas? Tolong, harta itu adalah harta diri kita. Temukan Mama, Mas. Pintar Ratu. Ini juga semua salahmu, ujar Firman. Kenapa kamu menyalahkanku? Ratu mendelik ke arah suaminya. Coba saja kamu itu baik pada Mama, lemah lembut. Mungkin Mama bisa luluh denganmu, dan tidak akan pergi seperti ini. Kamu saja selalu marah-marah, dan tidak perhatian pada Mamaku. Tentu saja dia tidak betah tinggal di rumah ini. Kamu kan tahu Mama itu adalah tambang emas kita. Dia yang bisa mengatur segalanya. Karena dia lebih berhak. Firman menoleh pada Ratu. Lihat Mamaku, sudah bertindak, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ujar Firman kembali. Tentu saja kamu bisa berbuat, Mas. Cepat, Mas, cari Mama. Aku janji, jika Mamamu kembali, aku akan baik padanya. Ratu memohon. Iya, aku akan mencarinya. Tapi kemana? Sudah lama sekali Mama tidak pernah keluar rumah, ataupun mempunyai teman. Tutur Firman. Ratu merasa stres. Hidungnya kembang-kempis memikirkan di mana Belinda kini. Sore itu, Laras memanggil semua menantu dan anaknya untuk berkumpul di rumah. Karena Delia baru saja mengirimkan seragam pernikahan untuk mereka kenakan di acara pernikahan Benny dan Delia yang akan berlangsung 3 hari lagi. Semua sudah ada jatahnya masing-masing. Marwa, Seno, dan putri mereka juga ikut di sana. Tapi mereka tidak dibeli seragam pernikahan. Mbak Marwa beli seragam sendiri saja ya, karena nggak ada bagianmu di sini. Kamu sih nggak mau deket sama Delia. Mbak Marwa itu kan gengnya Naswa, makanya nggak dapat bagian. Kasian banget, seloroh Husna. Kemudian mengagumi gamis yang diberikan oleh Delia, sangat indah dan terlihat mahal. Seno, kamu belikan itu istrimu gamis yang bagus, jangan yang murah. Jangan sampai ya Marwa pakai gamis harga 200 ribuan ke acara pernikahan Benny. Nanti ibu bisa malu. Mau ditaruh di mana muka ibu jika menantunya menggunakan gamis yang murah? Ujar Laras. Padahal bagian Marwa dan Seno ada, tapi berkat saran Husna, Laras enggan memberikannya. Apa maksud ibu berkata seperti itu? Mungkin saat ini Seno tidak mampu membelikan Marwa gamis yang mahal. Apakah ibu harus menghina kami? Ujar Seno. Baper banget sih, celetuk Husna dan memutar bola mata malasnya. Arka, bilang pada istrimu itu, punya sopan santun lah kepada kakak iparnya. Bicara seenaknya saja. Seno menegur Arka. Tapi apa yang dia katakan Husna benar, Mas. Lagian kalian baper banget. Saus Arka tak merasa bersalah. Sudahlah, kalian jangan menghadiri acara pernikahan Benny. Lebih baik kalian tidak menghadirinya. Ibu takut kalau nanti membuat malu Benny. Masa mempunyai saudara miskin? Selalu Laras dan melirik Husna. Astagfirullah ibu. Saat Mas Seno masih menjadi karyawan dengan gaji yang lumayan, ibu tidak pernah menghina kami seperti ini. Ujar Marwah. Dulu saja mereka baik dan selalu meminta uang. Setelah Seno dipecat, langsung berubah dalam hitungan hari saja. Diam kamu, Marwah. Mengerti apa sih kamu? Bentak Laras. Kita pulang saja, Mas. Besok kamu juga akan kerja kan? Marwah mengajak suaminya untuk pulang saja.
Bekerja jadi tukang ojek saja udah belagu, sindir Husna. Kemudian ia tertawa bersama Sania. Berapa sih gaji tukang ojek? Husna kembali mengejek. Biar tukang ojek asalkan halal dan tidak pengangguran, jawab Seno. Kemudian ia mengajak istrinya pergi dari rumah ibunya. Marwa memanggil Bella, anaknya, yang sedang bermain dengan Airin di depan rumah itu. Tangan Arka mengepal mendengar ucapan Seno barusan yang menyinggung karena dirinya pengangguran. Keterlaluan dia, tengah menyindirmu. Mas, sebagai pengangguran, bisik Husna. Tidak usah dihiraukan mereka, yang penting kita mempersiapkan diri. Resepsi pernikahan Bemi 3 hari lagi, ujar Laras. Naswa menaburi bunga di atas makam kedua orang tuanya yang bersebelahan. Ia tengah ziarah bersama dengan Belinda. Terobati sudah rasa rindu pada kedua orang tuanya, walaupun hanya bisa melihat kuburan mereka. Aku akan mencari bukti perbuatan Tante Ratu dan Om Firman yang telah mencelakai kalian, ujar Naswa sebelum ia berdiri dan meninggalkan makam itu bersama dengan Belinda. Mereka kembali ke rumah. Sebelum itu, Naswa menyempatkan untuk menelpon Nathan. Apakah kamu sudah menjemput Mas Seno? Tanya Naswa dari sambungan telepon. Aku sedang menuju rumahnya, sesuai yang kamu tunjukkan. Bentar lagi sampai, jawab Nathan yang masih menyetir. Baiklah, berikan dia yang posisi yang bagus di kantor. Aku yakin Mas Seno itu orangnya amanah dan cekatan dalam bekerja. Dia juga mempunyai pengalaman bekerja, ucap Naswa. Mereka pun mengakhiri sambungan telepon itu. Naswa sebelumnya sudah mengabari bahwa Seno dan Marwah jika dia akan mempekerjakan Seno di sebuah perusahaan milik orang tuanya yang kini telah beralih padanya. Naswa sudah menjelaskan semua yang terjadi pada Marwah hingga mereka mengerti. Husna yang baru saja kembali mengantarkan anaknya sekolah menghentikan motornya di depan rumah Marwah. Dia melihat mobil berhenti di depan rumah itu dan keluar seorang pemuda yang tampan. Ada apa orang itu ke rumahnya si Marwah? Kayak orang pengusaha muda gitu, gumam Husna kemudian membelokkan motornya dan berhenti di halaman rumah Marwah. Sena sudah bersiap untuk pergi ke kantor bersama Nathan. Sena merasa sungkan karena pakai dijemput segala oleh Nathan, padahal dia bisa mencari alamat kantor. Namun Nathan menjelaskan sudah perintah dari Naswa. Karena sekarang kita bisa berangkat? Tanya Nathan. Iya tentu, saya juga sudah siap, jawab Seno. Husna masih di atas motor sambil memperhatikan apa yang terjadi. Ia melihat Seno keluar bersama pemuda itu menuju mobil. Husna tersekimah melihat penampilan Nathan dengan setelan jas hitam. Seno menggunakan kemeja yang seperti akan bekerja di kantor. Mobil itu berlalu di depan Husna. Mau kemana itu? Tanya Husna pada Marwah yang masih di teras mengantar suaminya. Mas Seno bekerja mulai hari ini di kantor, jawab Marwah menahan ucapannya. Ia tak ingin berkata jika itu adalah perusahaan milik Naswa karena ia masih rahasia. Suamimu kerja di kantor? Bukannya kemarin sudah dipecat? Cibir Husna. Ini di perusahaan yang lain dan lebih bonafit, ujar Marwah. Ia ingin tertawa melihat raut wajah Husna yang nampak sekali dengki. Bohongnya kamu Mbak bilang seperti itu. Husna tak ingin percaya. Untuk apa juga aku bohong? Kenapa memangnya? Kamu ke rumahku hanya untuk menanyakan pekerjaan suamiku, cerca Marwah. Husna melengos dan menghidupkan mesin motornya. Kemudian berlalu meninggalkan Marwah tanpa sepatah kata pun. Kini tujuan Husna adalah ke rumah ibu mertuanya. Setibanya di rumah Laras, Husna bergegas masuk tak sabar menyampaikan berita baru. Bu,
Ada berita penting, ujar Husna saat ibu saya baru saja masuk ke rumah Laras. Kebetulan Laras sedang duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Berita penting apa? Tanya Laras. Itu Bu, Mas Seno sekarang bekerja lagi di kantoran, lapor Husna. Benar Bu, terus tuh dijemput sama seorang pemuda ganteng naik mobil, ucap Husna dengan bibirnya yang khas jika bicara. Emangnya Seno jabatannya apa di kantor baru itu? Sampai dijemput segala. Kok kayak bos aja pakai dijemput? Laras jadi ikut penasaran. Nggak tahu, kesal aku liatnya. Apalagi Marwah. Songong banget mentang-mentang suaminya sudah kerja lagi. Gerutu Husna. Jangan nampak irin. Kamu tenang aja. Nanti kalau Benny udah nikah sama Delia, Arka bakal dikasih kerjaan sama Delia. Bahkan lebih bagus dari Seno. Laras menenangkan Husna. Beneran ya Bu, Delia kasih kerjaan untuk Mas Arka, biar aku bisa balas Mbak Marwah tuh, ucap Husna kesal. Rasanya tak sabar membalas Marwah. Ia tidak boleh kalah dari kakak iparnya. Mas, suara teriakan Ratu membuat Firman kaget dan menghampiri istrinya yang sedang berdiri di depan brankas. Kenapa sayang? Tanya Firman. Brankas kita kosong. Di mana uang dan perhiasanku, Mas? Ratu menangis mendapati simpanannya hilang. Kita cek CCTV, ujar Firman. Dia juga syok siapa yang mencuri. Kamu lupa, Mas, di kamar kita tak ada CCTV. Dan CCTV di rumah kita sudah kuminta orang untuk melepasnya 1 bulan yang lalu, ucap Ratu dan menghentikan langkah Firman. Kenapa kamu meminta begitu? Firman baru tahu kenapa Ratu melepas semua CCTV di rumah mereka.